Salam Guru Penggerak. Pada kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata yang telah saya lakukan untuk modul 3.2 yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Perkenalkan, saya adalah Widawati, calon Guru Penggerak Angkatan ke-7 dari kelas 165B Kabupaten Malang. Tujuan aksi nyata kali ini adalah bersama warga sekolah JGB akan mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Beberapa unsur yang terlibat dalam aksi nyata ini adalah antara lain kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di sekitar sekolah. Pemetaan sumber daya sekolah yang dilakukan secara komprehensif akan memampukan kita untuk melihat kekuatan sekolah yang sesungguhnya, dan hal itu menjadi landasan untuk pengembangan program pendidikan yang akan dilakukan pada tahun ajaran yang mendatang. Sekolah Pamerdi adalah sebuah sekolah Kristen yang ada di Desa Kebonagung di Kecamatan Pakesaji. Sekolah ini memiliki 3 unit yaitu TK, SD, dan SMP. Di tengah keterbatasan lahan yang dimiliki dan juga sarana prasarana, ketika dilakukan pemetaan sumber daya sekolah, ternyata telah diketahui bahwa sekolah ini memiliki banyak sekali kekuatan yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan program pendidikan yang nantinya akan memerdekakan siswa sesuai dengan visi yang dimiliki oleh Sekolah Kristen Pamerdi dan juga yang menjadi visi pendidikan secara umum, yaitu menjadikan siswa atau murid-murid di Indonesia menjadi manusia yang utuh, yang berkembang sesuai dengan kekuatan kodratnya, sehingga kelak bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Kita akan sama-sama menganalisa sumber daya sekolah kita. Maka hari ini bersyukur kita boleh dibersamai oleh Ibu Wiwit, Ibu Supatmiati yang sudah lebih dari 36 tahun ada di dunia pendidikan. Terima kasih. Khusus Bu Nela 38 tambah 2 ya. Oke. Terima kasih Bu Wiwit. Hari ini kami senang bisa banyak
didampingi oleh Bu Wiwit. Khusus Bu Nela ada dua alasan. Yang pertama, Bu Nela adalah tokoh agama di sekitar sekolah. Tentu akan mendampingi kita semuanya dari sisi kerohanian. Tentu ini menolong kami semuanya. Alasan yang kedua, supaya Pak Mampe kalau ke Medan ada temennya. Oh iya, Pak Mampe kalau mau bareng sama Bu Nela boleh. Sama-sama dari Medan. Ya, itu alasan kedua. Tapi kalau mau dibalik boleh. Bu Cici kenapa Bu? Ya, demikian Bapak Ibu. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk sama-sama menetapkan langkah bersama supaya pelan kita semakin diberkati dan semakin menjadi berkat. Nah, bersyukur pula di sekolah Pamedi sudah lengkap. TK Pamedi sudah sah sebagai guru sekolah penggerak. Di SD ada MEM yang baru di angkatan ke-8. SMP ada Bu Wido di angkatan ke-7. Sudah diberkati dengan 3 penggerak. Dan kita semua akan bergerak bersama. Bersama siapa? Bersama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sebenarnya Bapak Ibu ini adalah bagian dari tugas saya sebagai aksi nyata modul 3.2 yaitu pemimpin di dalam pengelolaan sumber daya. Dan tugasnya itu apa? Jadi bersama-sama dengan seluruh komunitas yang ada di sekolah, kita akan memetakan sumber daya yang ada di sekolah. Ini yang akan kita lakukan, kita akan mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah tentang kekuatan atau aset sumber daya sekolah. Ya Bapak Ibu, saya akan mulai dari sini. Nanti pemaparan saya mungkin sederhana dan singkat. Setelah itu kita akan lebih banyak masuk di dalam diskusi. Ada 7 kelompok yang akan saya bagi. Ya, yang pertama kita akan memahami bahwa sebuah sekolah itu adalah sebuah ekosistem pendidikan. Kenapa? Karena di situ ada unsur, ada faktor biotik yaitu unsur yang hidup dan faktor abiotik yang tidak hidup, dan di antara kedua unsur ini itu terjadi interaksi. Nah, interaksi yang harmonis itu akan menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, kalau ini pernah melihat gambar ini enggak? Apa yang ada di dalam pemahaman Bapak Ibu kalau melihat gambar seperti ini? Mungkin dua orang itu melihat hal yang berbeda. Satu lihat yang ke bawah, satu lihat yang ke atas. Terus mungkin mereka mempunyai pandangan yang berbeda tentang itu. Oke, mungkin mereka mempunyai pandangan yang berbeda. Ada satu lagi. Siapakah yang mau nambah? Silakan Ibu Nela. Kalau saya melihat ini sebetulnya ada sebenarnya ada di satu kondisi yang sama dua-duanya, tapi yang satu tuh lihat sesuatu yang positif, ini loh ada aset kita, tapi yang lain tuh fokusnya pada kekurangan, kelemahan gitu. Gitu. Oke, mantap. Benar. Ini adalah cara berpikir yang berbeda. Terima kasih, teacher. Yang situasi yang dihadapi sebenarnya sama, tetapi si orang yang pertama itu melihat, wah, ternyata banyak sekali aset kita nih yang belum tergali nih. Mungkin ada apa ya di situ yang kita perlu gali? Barangkali ketemu permata, berlian atau apapun yang nggak tahu ya. Tapi ini luar biasa. Jadi sikapnya kalau kita bisa lihat dengan optimis gitu ya. Tetapi yang ini lihat, look at what we're missing. Lihat, kita udah kehilangan banyak, kita nggak punya aset, defisit. Jadi ini fokusnya pada hal yang kekurangan. Sedangkan di situ fokusnya pada aset atau pada kekuatan. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai guru, sebagai orang yang berkecimpung yang melayani di dunia pendidikan, akan sangat penting untuk cara pandang kita ini menentukan bagaimana pelayanan kita. Kalau kita punya pelayanan
dengan pola pikir berbasis aset, itu dampaknya akan sangat berbeda kalau kita fokusnya pada yang ini, defisit fokus. Dampaknya pasti sangat beda. Ketika kita melihat, mungkin sekolahnya kecil, fasilitasnya nggak ada, anak-anaknya nakal dan sebagainya, itu fokusnya pada defisit. Tetapi kalau kita melihat kekuatan, sebenarnya masih ada banyak hal yang kita bisa gali. Nah, ini yang saya pelajari, inquiry apresiatif ini ya, menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam organisasi, dalam dunia sekitar, apapun itu, untuk mengembangkan potensinya sehingga tujuan pendidikan itu bisa tercapai. Ada pendekatan PKBA, pengembangan komunitas berbasis aset. Intinya kita belajar memberdayakan aset yang kita miliki. Kadang-kadang kita nggak ngerti ya, oh ternyata si A itu potensinya seperti ini. Nah, kenapa kok selama ini tidak digunakan ya? Karena kita nggak tahu bahwa itu aset yang sebenarnya sangat berharga, tapi tidak tergali, tidak kelihatan. Nah, di sini hari ini kita akan memetakan potensi-potensi itu. Pendekatan ini menekankan pada kemandirian. Ini perbedaan kalau kita fokus pada masalah dan fokus pada aset, fokus pada kekurangan dan fokus pada kekuatan. Kalau kita fokus pada masalah, ya, yang kita lakukan biasanya mengidentifikasi kebutuhan, kekurangan, selalu bertanya apa sih yang kurang, gitu ya. Terus, yuk cari sponsor, yuk cari bantuan, gitu ya. Atau ayo kita buat program untuk menyelesaikan masalah. Beda kalau kita berbasis aset, yang kita pikirkan adalah kita berpikir tentang keberhasilan, tentang kesuksesan yang akan kita raih. Kemudian apa yang sudah ada itu kita organisir, kita manfaatkan semaksimal mungkin, dan kita merancangkan sesuatu berdasarkan visi, berdasarkan impian, bukan berdasarkan masalah. Nah, itu kekuatan kalau kita mempunyai pola pikir berbasis aset. Nah, ini ada 7 aset yang utama. Itu menurut Green and Haynes, itu dia memetakan ada 7 aset utama yang dimiliki oleh setiap kita atau setiap sekolah ya. Yang kita perlu petakan ya. Ada aset manusia, modal utama itu ya manusia. Itu guru, kepala sekolah, murid, ya tokoh masyarakat itu. Nah, yang berkaitan dengan individu. Kemudian ada aset sosial, ada aset politik. Nah, politik bukan untuk dijauhi, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan kekuatan kita di bidang politik itu untuk memajukan tujuan pendidikan, seperti itu. Kemudian ada modal fisik. Kemudian ada modal lingkungan alam. Modal fisik ya sarana prasarana, gedung. Kalau lingkungan alam ya lingkungan alam di sekitar sekolah kita ada. Itu yang kita perlu petakan. Kemudian modal finansial dan modal agama dan modal budaya. Nah, ini 7 aset utama sekolah. Nah, Bapak Ibu, ya, ini yang sekarang kita akan lakukan. Saya akan membagi kelompok menjadi 7 sesuai dengan 7 modal utama. Kemudian masing-masing kelompok akan memetakan apa saja yang terdapat di dalam misalnya modal manusia, apa saja yang terdapat di situ. Terus pemanfaatannya bagaimana, strategi pemanfaatannya bagaimana. Nah, setelah itu masing-masing kelompok akan mempresentasikan dan akan dibuat satu kesimpulan. Apa sih untungnya dengan kita membuat seperti ini? Juga bisa menjadi fondasi kita untuk memikirkan perencanaan di depan tahun ajaran depan. Baik, kita akan langsung berbagi kelompok Bapak Ibu. Menghitung 1 sampai 7. Nanti khusus yang untuk Bu Nela sama Bu Fatmi boleh memilih mau masuk yang mana. Silakan ambil. Ini kalau kurang ambil.
Kok nggak ada yang tepuk tangan ya? Selamat siang semuanya. Saya dari kelompok 1. Saya akan bercerita tentang modal manusia. Apa sih modal manusia itu? Mari kita baca sama-sama ya. Modal manusia itu pemetaan modal terhadap pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan. Di kelompok 1 ada murid namanya Naswa. Saya tanya, Naswa, menurut kamu gurunya bagaimana? Oh, dan seterusnya ini. Muridnya bagaimana? Muridnya itu loh percaya diri. Buktinya apa? Buktinya, Naswa, lanjutkan presentasinya. Oke, tepuk tangan kelompok 1. Bukti kalau teman-teman atau adik-adik percaya diri itu saat mereka mengerjakan tugas, mereka mau melakukannya hingga akhir, mereka percaya bahwa hasilnya akan memuaskan beserta dengan kerja keras mereka. Menurut seperti apa? Kalau dalam pelajaran ya, gurunya tuh lumayan asik. Lumayan ya. Terus kekompakan Bapak Ibu guru itu juga sangat baik. Satu mau mereka semua nanya berapa? 10. Terus maksudnya cara ngajarnya seru itu kalau misalnya Bapak Ibu guru masuk tuh teman-teman berisik kan Bu, itu karena terlalu seru. Ya. Terus Bapak Ibu guru itu juga suka belajar, suka eksplor hal-hal yang baru sehingga pengetahuannya tuh lebih luas lagi. Jadi mengajar kaminya juga. Terima kasih kelompok 1. Sudah Pak? Sudah. Oh, cukup. Iya, tepuk tangan buat kelompok 1. Bapak Ibu, ada nggak yang bisa kita tambahkan dari modal manusia? Selain guru, murid, wali murid bisa ditambahkan untuk modal manusia di sini yang terkait dengan individu. Ada lagi nggak? Tokoh masyarakat, ya, karyawan. Nah itu modal semua. Orang-orang yang setiap individu yang ada di sekitar kita itu merupakan modal yang sangat luar biasa. Kelompok berikutnya modal agama. Silakan modal agama. Saya akan menjelaskan tentang modal agama dan budaya. Mohon tambahannya karena apa yang saya sampaikan ini pasti ada banyak kurangnya. Ya, agama itu jadi pondasinya. Ya, sedangkan budaya ini itu yang akhirnya berkembang. Nah, kebanyakan di sini nanti kan kita akan melihat bentuknya itu semacam kreativitas. Nah, di sini ada budaya. Budaya ini kami ambil ada upacara, tari, musik, olahraga, teater, vokal, kesenian, jurnalis, pramuka, pensi. Terus hasilnya bentuknya ada festival tari yang dipimpin oleh
Bu Dinda, festival musik oleh Pak Mampe, agama ada beberapa pengembangan, retret, Natal, Paskah, kemudian ada di sini ada beberapa agama Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, mungkin ada mau ditambah Konghucu, terus ada juga ini Devo, ibadah akhir pekan, ibadah guru, Sabtu ceria. Ini pengembangannya di sini ada toleransi, pendidikan karakter, ya mungkin ini bisa ditambahi nanti ya sama-sama. Terima kasih, udah banyak sekali model agama dan budaya. Nanti mungkin kita perlu perdalam lagi. Ada keragaman budaya, ada keragaman budaya agama di Kebon Agung, itu merupakan modal kita. Ada pengrajin batik, topeng, dan ada banyak itu yang kita nanti bisa manfaatkan untuk kemajuan sekolah. Next, kelompok 6. Silakan, lingkungan alam. Mari Pak. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang modal lingkungan alam. Seperti kita ketahui, lingkungan sekolah kita itu mempunyai lahan atau halaman yang tidak terlalu luas, tetapi kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Nah, di sini ada pemanfaatan lahan sempit. Sudah dilakukan oleh teacher TK bersama anak-anak itu menanam sayur dengan media air atau hidroponik dengan menggunakan pot dari bahan bekas gitu ya. Lalu kita juga bisa menanam toga atau tanaman obat keluarga sekaligus memberikan pelajaran juga kepada anak-anak, mungkin juga ada dalam materi pembelajaran dengan menggunakan polybag gitu. Lalu penghijauan dengan metode vertical garden yang sudah kita wujudkan di sebelah sana. Selanjutnya reuse dengan menggunakan tas belanja. Jadi kita tidak lagi menggunakan tas plastik ketika belanja ke Alfamart, ke Indomaret, tapi kita bawa tas belanja sendiri dari hasil recycle. Jadi kalau tadi saya belum menjelaskan tentang recycle, jadi lalu berikutnya mengurangi penggunaan botol sekali pakai. Jadi anak-anak dibiasakan untuk membawa botol minum sendiri. Ketika minumannya sudah habis, maka dia bisa mengisi ulang dari galon. Kemudian mengurangi penggunaan sedotan plastik. Jadi anak-anak diajari untuk tidak selalu memakai sedotan plastik, tetapi diganti dengan sedotan stainless yang kita bisa cuci dan digunakan kembali. Berikutnya recycle. Recycle tentu Bapak Ibu di sini juga sudah banyak melakukannya. Yang pertama contohnya adalah botol air mineral yang bekas itu dapat kita gunakan menjadi pot bunga, bisa kita jadikan vertical garden atau kita bisa rangkai menjadi kap lampu. Berikutnya kemasan jajan yang mereka biasa beli anak-anak di kantin, itu kita bisa bersihkan, kita kumpulkan, lalu kita bisa olah, kita jadikan tas atau dompet, dan tasnya itu bisa kita pakai untuk belanja. Jadi kita sekali lagi tidak lagi menggunakan tas plastik kalau ke Alfamart atau belanja ke pasar. Berikutnya kertas bekas kita jadikan atau kita olah menjadi bubur kertas. Kemudian bubur kertas tadi kita bisa olah kembali, kita bentuk menjadi kertas yang baru. Jadi kertas daur ulang itu mempunyai nilai estetika. Terima kasih. Terima kasih kelompok 6. Next, kelompok 2, modal sosial. Silakan. Perwakilan dari wali murid. Perwakilan dari wali murid. Terima kasih. Saya mewakili dari modal sosial nomor 2. Orang tua Pak, ini mewakili guru-guru yang nggak mau masuk.
Jadi kami ini menggambar dengan apa ini? Strateginya dengan perkumpulan masing-masing guru. Ini guru IGTKI, Gugus, kemudian GMP, KKG, MGMP, dan semua strateginya adalah untuk melatih kinerja semua guru untuk meningkat. Kemudian modal politik, silakan modal politik. Mari Bu Nita atau Mem Christine. Oh harus berdua. Modal politik. Modal politik. Oke. Modal politik ini berkaitan dengan kekuatan dan kebijakan. Nah, kita bisa memanfaatkan kayak koneksi begitu dengan komite, kemudian polsek, layanan kesehatan juga, perangkat desa. Waktu proyek anak-anak SMP ya kita juga melibatkan DLLAJ. Contohnya ketika kita bekerja sama dengan polsek itu ya pada saat anak-anak ada sosialisasi narkoba. Nah itu juga kita melibatkan pihak polsek. Kemudian peraturan dan juknis dari dinas pendidikan itu juga harus kita taati, kita laksanakan. Ketika rapat dinas para kepala sekolah TK, SD, SMP dalam penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan pendidikan, lalu juga kepemimpinan siswa OSIS, adik-adik OSIS, terima kasih bisa bekerja sama dengan para guru yang tadinya Mbak Naswa menyampaikan bahwa 10 nilai kita ketika mendampingi anak-anak. Terima kasih. Terima kasih Bu Nita. Next siapa yang belum ya? Modal 7 finansial. Kami dari kelompok 7 yaitu modal finansial menyenangkan ini ya, berhubungan dengan uang. Berhubungan dengan uang. Nah, modal finansial ini adalah hal-hal keuangan yang digunakan untuk operasional di sekolah. Nah, modal yang didapat jadi salah satunya adalah dana BOP dan BOS. Itu semua untuk kegiatan sekolah TK, SD dan SMP. Kemudian ada donatur dari luar, kemudian dari wali murid yang bisa kita gunakan antara lain yaitu untuk gaji guru, kesejahteraan guru, operasional sekolah atau kegiatan pensi juga masuk dari donatur juga. Kemudian SPP dari siswa itu yang kita gunakan untuk gaji guru dan biaya operasional sekolah. Nah, kemudian juga ada kalau dari siswa itu salah satunya adalah kegiatan kolekte ibadah. Nah, itu yang kita gunakan untuk kegiatan sosial ke panti asuhan atau kegiatan ibadah anak-anak juga, Paskah, Natal dan lain-lain. Kemudian ada koperasi siswa, ada koperasi guru. Kalau koperasi siswa tentunya untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk anak-anak kebutuhan sekolah dan bisa juga hasilnya sebagian juga dipakai untuk kesejahteraan dan operasional sekolah. Kemudian ada kantin juga sama dengan koperasi. Nah, yang lebih penting adalah kegiatan dari OSIS. Salah satunya yaitu kegiatan wirausaha dan semua itu digunakan untuk kegiatan salah satunya OSIS yaitu untuk dana ibadah, rekreasi atau kegiatan OSIS lainnya yang digunakan oleh anak-anak kita dari OSIS. Tepuk tangan buat OSIS. Demikian presentasi dari Terima kasih Bu. Kelompok 7. Terakhir kelompok modal fisik, satu kelompok berapa ya ini ya? Oh, Caca.
Oke, oke. Sebelumnya tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, dari kelompok 2 bicara tentang modal fisik, berarti ini bicara tentang perangkat-perangkat yang ada di sekolah. Dan lalu ada ruangan pertemuan, dan kemudian ada sarana seperti sarana prasarana seperti toilet dan juga yang lain-lain. Untuk strategi pemasarannya, ruangan kelas dipergunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk laboratorium sendiri digunakan untuk praktikum dan penelitian sesuai dengan bidangnya. Lalu untuk ruang pertemuan, strategi yang digunakan adalah diefektifkan untuk rapat, diskusi, olahraga, dan kesenian. Itu saja. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, 7 model kita sudah petakan, dan saya yakin masih banyak potensi yang sebenarnya kita bisa gali ya. Kalau modal fisik, sekolah sarana jalannya sudah oke, dekat dengan kantor pemerintahan dan sebagainya, itu termasuk modal fisik. Akses internet cukup memadai, itu termasuk modal fisik. Artinya begini Bapak Ibu, tidak ada alasan buat kita untuk mengeluh, dan tidak ada alasan buat kita berkata tidak ada jalan keluar. Tidak ada alasan buat kita untuk berhenti bertumbuh. Kita dikasih anugerah kekayaan itu begitu besar, sangat amat besar, dan itu membuat kita satu bersyukur, dua berpikir positif terus menerus, tiga melihat pengharapan di depan tuh lebih besar daripada sekedar masalah-masalah yang kita hadapi sekarang. Dan biarlah presentasi kali ini itu bisa membuat kita lebih bersemangat kembali untuk yuk sama-sama gerak bersama-sama untuk memajukan dunia pendidikan, terutama di sekolah Pamerdi yang kita kasihi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada luar biasa ya. Terima kasih untuk semuanya, presentasi yang sangat bagus sekali. Hanya sayang waktunya yang sangat sedikit sehingga tidak bisa membacakan secara keseluruhan, singkat-singkat semuanya, tetapi ini yang lebih lengkap nanti bisa dipelajari. Dan harapan kita memang sekolah Pamerdi ini adalah satu-satunya sekolah Kristen yang ada di Pakisaji. Oleh sebab itu harus bisa menjadi yang bagus. Dan itu sudah dilakukan langkah-langkah, diantaranya tadi banyak juga, dan langkah-langkah Pamerdi ini luar biasa. Kalau dulu itu selalu di atas gitu ya. Nah sekarang bagaimana kita ke depannya seperti meraih seperti dulu. Mungkin banyak yang mantan-mantan dari sekolah sini termasuk ini. Jadi dulu bagaimana dan sekarang mengikuti perkembangan luar biasa, dan SDM yang luar biasa juga ada di sini. Ada asesornya, ada guru penggeraknya, ada bermacam-macam guru kesenian dan sebagainya. Untuk mengembangkan saya kira tidak ada kesulitan. Mungkin secara finansial aja, tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan yang luar biasa untuk sekolah kita. Ya, jangan patah semangat. Ayo kita bergerak dengan penuh semangat untuk maju. Bagaimana sekolah ini tetap ada dan lebih nanti lebih jaya ya, lebih berkembang. Saya percaya itu. Kami sebagai tokoh masyarakat sekarang ya, sebagai tokoh masyarakat sangat mendukung sekali, dan manakala kami dibutuhkan gitu ya, selama kami bisa, saya bisa, ini akan kami lakukan gitu. Terima kasih untuk Pamerdi. Terima kasih. Saya kira seperti itu. Saya kira terima kasih. Pamerdi tetap oke dan jaya. Ibu Nela, Ibu mau menambahkan Bu?
Ngomong ada di sini Bu, jangan bicara. Ya, selamat siang teacher-teacher semua. Saya bersyukur bisa diberikan kesempatan bergabung dalam rapat ya ini namanya ya. Di undangannya sih tertulisnya rapat. Mungkin saya hanya menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Wiwit ya. Kita boleh berfokus pada aset-aset, lalu modal-modal, tetapi yang paling penting sih, yang paling utama kita tidak boleh melupakan identitas kita. Harus terus mengupayakan kualitas di mana anak-anak tuh punya karakter yang kuat, karakter seorang Kristen, karakter Kristus yang bisa terus mereka bawa sampai mereka sudah lulus dari sekolah ini. Terima kasih. Terima kasih. Dan akhirnya kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk siang hari ini kami boleh bersama-sama bergerak dan menggerakkan. Kami percaya sekolah Pamerdi adalah sekolah milik Tuhan dan kami ada di sini bukan karena kebetulan. Setiap kami yang ada di sini ada karena tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Begitu pula dengan sekolah ini dan kami percaya Engkau terus akan menjaganya. Biarlah apa yang kami diskusikan boleh menjadi panduan bagi kami untuk terus melangkah melayani anak-anak yang Tuhan sudah percayakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kiranya Tuhan menuntun kami di dalam langkah-langkah kami selanjutnya ketika kami boleh berjalan pulang, berjumpa dengan keluarga di dalam sukacita. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.